Depan bang, depan. Depan. Sorry ganggu bang, Randy bang. Tadi lagi ditilang apa gimana? Iya pak. Oh kena. Kena udah pak. Apa yang salah? Mati badan pak. Oh Pak ya, bulan berapa? Matinya udah berapa lama? Berapa bulan? Bisa dilihat bang. Ada, jadi nggak jadi ditilang atau gimana nih tadi di dalam? Enggak pak. Oh, gitu. Diminta uang? Iya 100 pak. Abang kasih? Kasih dong. Parah ya. Boleh ku foto bang? Nanti aku udah dapat buktinya. Jadi nanti yang oknum di situ, disub sama polantasnya nanti kita proses. Karena kan pungli ya. Sayangnya di sini bodycam saya kehabisan baterai. Jadi ada beberapa informasi lainnya yang tidak terekam. Tapi dapat saya jelaskan bahwa pada saat saya tanyakan, si supir ini terkena 2 kali pungli hari ini di lokasi yang sama. Paginya dia terkena pungli 100.000 di seberang. Lalu pada saat kembali ke arah Medan juga barusan ini terkena pungli lagi 100.000. Bahkan katanya diminta lagi dagangannya semangka 1 buah. Pada saat saya tanyakan kenapa tidak minta tilang saja, alasannya karena dia diancam oleh oknum mobilnya akan ditahan. Padahal pelanggarannya hanya karena pajaknya belum diperpanjang 2 bulan. Selain itu akunya kepada saya bahwa semuanya lengkap, SIM lengkap, kir juga masih berlaku, lalu juga ada STNK. Cuman karena alasan pajak yang telat diperpanjang selama 2 bulan, oknum mengancam akan menahan kendaraan bermotor sehingga mau tidak mau harus membayar pungli sebanyak 2 kali di lokasi tersebut. Sayangnya pada saat saya tawarkan untuk ikut saya kembali ke lokasi tersebut dan menunjukkan 2 oknum yang melakukan pungli terhadapnya hari ini, dia beralasan sedang buru-buru sehingga tidak bisa ini kembali ke lokasi tersebut. Padahal saya sudah akan membantu untuk meminta kembali uang pungli tersebut dan meminta untuk diganti dengan surat tilang sebagaimana mestinya. Oke teman-teman, itu dia tadi ya. Nah, lokasi tadi razia ada di Simpang Amplas, tidak jauh dari flyover Amplas. Ada pelang razia, tapi kalau dihitung secara jarak terkadang tidak sampai 50 meter ya. Lalu tidak ada perwira yang bertugas. Pada saat saya tanyakan, perwiranya tidak ada, kanitnya tidak ada. Lalu saya juga langsung mendekati dan menghampiri. Tadi beliau mengaku namanya, dia tidak menyebut nama tapi menyebut marga, Bapak Sitorus katanya dari Dishub. Kantornya katanya tadi di area Amplas, terminal Amplas. Mungkin nggak tahu ya nama jalannya di sana itu apa, Jalan Panglima Dene atau apa. Tapi pada saat saya mempertanyakan terkait penindakan yang dilakukan di sana, dia mengaku semuanya tidak, semuanya ditilang atau dimaafkan, katanya seperti itu. Tapi pada saat saya mempertanyakan mengenai bukti yang saya punya, beliau langsung berubah mimik mukanya. Nanti bisa dilihat dari video yang ada dari bodycam saya. Dan mungkin hitungan menit tidak lama beliau pun pergi meninggalkan lokasi. Tapi yang penting kita sudah tahu identitas beliau, wajah-wajah semua yang hadir dan ada di lokasi ini juga ada. Jadi untuk mencari identitas beliau harusnya gampang ya. Selain ada dokumentasi dalam bentuk video ataupun gambar, terus ada oknum lain yang bisa ditanyakan mengenai identitas beliau. Ini pesan bagi yang lain bahwa Anda dengan seragam yang dibiayai negara, digaji negara, tolong dijaga itu. Ingat bahwa Anda mewakili institusi di lapangan, apalagi Anda bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jika memang melanggar, ya ditilang saja, biarkan kasnya mengalir ke negara, dan penindakan itu harapannya bisa memberikan efek jerah. Tapi pada saat Anda meminta pungli atau menerima pungli,
itu persepsinya akan berbeda dari si pengendara yang dipungli, karena dia akan berpikir bahwa seragam yang Anda gunakan Anda salah gunakan, Anda menerima uang dan masuk ke kantong pribadi Anda, bukan ke negara, sehingga persepsi ini yang akan mungkin disampaikan ke teman-temannya, sehingga dapat mengeneralisir satu institusi hanya karena 1-2 orang. Itu pesannya. Dan kedua, sangat miris yang dilakukan oleh oknum yang bernama Pak Sitorus tadi, karena korban yang terekam memberikan pungli dan beliau menerimanya itu adalah seorang tukang becak. Kejadian sekitar pukul 10 pagi, mungkin kebetulan saya lewat sekitar pukul 10 pagi atau kurang. Mungkin ya korban baru keluar juga, belum ada uang atau seperti apa, tapi akhirnya uang itu berpindah tangan. Bayangkan kalau penindakannya dilakukan benar-benar ditilang, ya. Kalau ditilang, beliau masih ada kesempatan 2 minggu sampai hingga proses sidang, dan keputusan pengadilan biasanya lebih rendah dan sifatnya minimal. Ya, kita tidak tahu, terkadang justru uang pungli yang diserahkan itu lebih besar dibanding pada saat keputusan pengadilan itu sendiri. Ya, itu sangat miris. Seorang oknum dinas perhubungan dengan seragam yang harusnya melayani publik justru melakukan pungli, mengkhianati seragam yang dia gunakan, mencoreng nama besar, mencoreng institusi yang dia tempat dia bekerja dan mencari makan, dan membuat kesan institusi itu menjadi jelek. Ya, ini pelajaran bagi semuanya. Harapannya setelah kejadian ini saya ataupun teman rekan-rekan aktivis lainnya tidak menemukan hal-hal seperti ini lagi. Dan kami berharap pada saat ada temuan dan ada rekaman, ada buktinya, tolong ditindaklanjuti supaya memberikan efek jerah. Harapan kita itu, dan saya minta kepada masyarakat untuk sama-sama ikut untuk memantau kinerja katakanlah ASN yang berhubungan dengan publik ini, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini. Jika memang ada yang menyimpang, tidak usah takut, selama itu di tempat umum, direkam, tidak ada undang-undang yang melarang melakukan perekaman di tempat umum. Ya, seperti yang pernah saya contohkan, yang sering sekali saya contohkan di channel YouTube saya. Saya harap setelah ini akan ada lagi, muncul lagi benih-benih pejuang-pejuang katakan ya, yang berjihad untuk memberantas pungli ini, walaupun kita tidak digaji oleh pemerintah, tapi yang penting tujuan kita adalah mulia, supaya Indonesia bersih dari pungli dan oknum-oknum berseragam ini hilang dari institusi dan institusi menjadi bersih karenanya. Ayo sama-sama kita pantau. 323 to 584. D5. Adam Young, 1955. Okay. 23, we're at 10th and Grant waiting for a tow. I believe it was called on channel 15.